Dan hari ini kedua narasumber kita telah siap untuk berdialog bersama teman anak muda sekalian khususnya terkait dengan komunikasi politik dan politik praktis. Saya mulai dulu ya. Pak Ahyar ini salah satu ketua program studi, bukan salah satu, ketua program studi komunikasi FISIP UNSU, dan Pak Ananda Mahardika ini merupakan ketua program studi dari ilmu administrasi publik FISIP UNSU. Nah, saya ke Pak Ahyar lebih dulu nih. Pak Ahyar tentu kan sangat pakar dalam bidang komunikasi politik, apalagi yang kita ketahui ada banyak riset Pak Ahyar terkait dengan komunikasi politik. Saya mau mulai sebenarnya, apa sih komunikasi politik itu dan seberapa penting misalnya komunikasi politik itu harus kita seberapa penting sih komunikasi politik itu untuk dikaji misalnya dan untuk diamati. Nah, tentunya kan ruang lingkup komunikasi politik itu kan tidak hanya sebatas pada agenda kampanye saja ya Pak Ahyar, tetapi juga bisa kita lihat dalam perspektif yang lebih luas. Bisa Pak Ahyar jabarkan misalnya? Ya, baik. Selamat pagi teman anak muda. Terima kasih Pak Mujahidin. Terkait komunikasi politik, sebenarnya kan ini terkait dengan bagaimana sebuah pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media dapat tersampaikan kepada audiens. Dalam hal politik itu tersampaikan kepada pemilih, ya, dengan harapan apa yang menjadi pesan tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan dalam benak pemilih, khususnya untuk bisa memilih komunikator tersebut. Persoalannya adalah komunikasi politik yang terbangun di Indonesia saat ini, ya, tidaklah serta-merta menggambarkan tentang aktivitas dari seorang komunikator itu sendiri terkait dengan kebijakan-kebijakan politik yang berlangsung. Banyak hal yang saling tumpang tindih antara peran yang dilakukan oleh seorang komunikator politik dengan struktur jabatan yang ada di dalam sektor pemerintahan misalnya. Berbicara komunikasi politik, kita tidak akan bisa terlepas dari unsur komunikasi itu sendiri yang sebagaimana disampaikan oleh Laswell, bahwasanya adanya komunikator, adanya pesan, adanya media, adanya komunikat, dan adanya dampak. Kalau dalam kajian-kajian yang saya lakukan beberapa tahun belakangan ini, selain fokus pada aktivitas kampanye politik, kajiannya lebih pada kajian pemaknaan simbol-simbol dalam pesan-pesan politik. Ya, kita masih ingat misalnya di awal pandemi COVID-19 kemarin, beberapa pejabat publik bahkan menjadikan virus COVID-19 sebagai sebuah guyonan, ya, dalam tanda kutip guyonan, yang menganggap bahwasannya COVID tidak akan datang ke Indonesia, COVID bisa tidak masuk ke Indonesia karena doa kunut misalnya. Ini kan sebuah persoalan yang menjadi bagian dari perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Ya, seorang sosok publik menyampaikan informasi yang kepada masyarakat, tapi sebenarnya masyarakatnya paham bahwasannya apa yang disampaikan oleh pejabat publik itu sebenarnya adalah sebuah guyonan, gitu. Karena sampai saat ini kita sudah setahun lebih, pandemi ini belum berakhir. Ya, program-program pemerintah dalam penanggulangan pandemik juga tidak berlangsung secara maksimal, gitu. Disinilah sisi komunikator ini yang tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau kita lihat misalnya di tim juru bicara Satgas COVID-19, sampai saat ini sudah beberapa kali berganti orang, ya. Pesan yang disampaikan ternyata juga tidak mampu membujuk rayu masyarakat untuk turut mematuhi secara sepenuhnya protokol kesehatan yang dibangun. Ini bagian dari sebenarnya bagaimana seorang pemimpin, dalam hal ini komunikator, mampu menyampaikan pesan secara baik kepada komunikan sehingga komunikannya mau mengikuti. Itu yang tadi efeknya. Artinya efeknya adalah bahwasanya masyarakat patuh dalam penerapan protokol 5M ya, sampai dengan masyarakat berbondong-bondong dengan sukarela untuk mengikuti program yang telah diinisiasi, misalnya melalui vaksinasi COVID-19. Aspek komunikasi politiknya, ya,
Ini saya bilang tidak berlangsung dengan baik. Kadang ada pertentangan di tengah-tengah pejabat publik di level yang lebih rendah di bawahnya, baik di tingkatan gubernur maupun wali kota atau bupati. Jadi kalau berbicara komunikasi politik, memang kita tidak hanya berbicara tentang pesan yang disampaikan oleh pejabat publik sendiri. Tapi kita juga bisa melihatnya dari tokoh-tokoh partai politik, ya, dari kita lah misalnya, kita yang beraktivitas di dunia pendidikan, itu kan juga memainkan peran bagaimana untuk mampu melakukan pendidikan politik, ya, pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, khususnya bagi teman anak muda, ya, karena kita tidak ingin politik ini hanya hadir pada saat momentumnya saja, yaitu pada saat menjelang pemilu. Tetapi pendidikan politik ini kan seharusnya continue, berkesinambungan. Karena kita tidak hanya berbicara tentang memilih, tapi membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat tentang bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam membangun bangsa ini, gitu ya. Jadi memang tujuan dari komunikasi politik itu kan ada beberapa hal. Tapi kita tidak akan membahas terkait dengan pemilu itu sendiri yang memang kalau dilihat dari konteksnya sekarang masih memakan waktu sekitar 2-3 tahun ke depan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana sebenarnya kita bahu-membahu, ya, mulai sadar bahwasanya politik itu nggak akan bisa terpisahkan dari kita. Oke, ya. Aktivitas kita sehari-hari ini sebenarnya kan bersinggungan dengan politik itu sendiri, ya kan? Ketika seseorang meminta uang jajan, ya, terhadap orang tua, pasti dia memainkan peran-peran politiknya. Ya, bagi mahasiswa misalnya meminta uang buku, pasti di markup. Ya kan, itu kan permainan dari politik itu sendiri dalam tanda kutip yang cukup luas. Tapi kan kalau berbicara dalam pendidikan politik kan kita kan mengarahkan bahwasannya setiap keputusan yang kita ambil itu harus dipikirkan secara baik, secara matang, punya referensi yang kuat, punya daya pikir yang hebat untuk memutuskan apakah tindakan yang akan kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang kita pahami, apa yang kita kuasai. Mungkin itu dulu. Oke Pak Ahyar, tadi ada hal-hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Ahyar. Ini bisa kita berikan pertanyaan juga ke Pak Nanda tadi terkait dengan pembicaraan awal yang disampaikan oleh Pak Ahyar, bahwa komunikasi politik itu bukan hanya soal pesan yang mau disampaikan secara politik juga, dalam artian bahwa bukan hanya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan partai politik, kampanye dan lain sebagainya, tetapi dia juga terkait dengan kebijakan politik yang ingin disampaikan. Tadi Pak Ahyar sudah membukanya dengan baik sekali, dalam artian dalam kasus COVID-19 misalnya, kita tahu berapa kali Satgas penyampai pesan, juru bicara Satgas berganti, kemudian pesan yang disampaikan untuk penanganan COVID juga beraneka macam, bahkan penetapan istilah, misalnya istilah dari mulai PSBB, PPKM, macam-macam tuh istilahnya, dan itu kan membingungkan masyarakat. Nah, Pak Nanda melihatnya sebagai seorang pakar administrasi publik, kebijakan publik misalnya, apakah pesan-pesan politik yang disampaikan dalam konteks kebijakan politik itu seperti apa yang idealnya dan harus kita lakukan gitu? Oke, terima kasih Pak Puja. Selamat pagi untuk teman-teman anak muda di UMSU FM. Tadi ya menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Ahyar, yang disampaikan Bang Puja juga, bahwa sesungguhnya kita nggak bisa lepas dari politik. Nah, tapi kan ada sebuah ironi juga, bahwa ketika kita sadar politik itu nggak bisa kita lepaskan dari hidup kita, nah orang justru sembarangan masuk ke dalam atau terjun ke dunia politik itu. Yang penting masuk partai, punya KTA, lalu jadi anggota partai, atau bahkan merasa menjadi politisi begitu kan. Nah, jadi kalau saya melihat ya, tapi sebelumnya saya bukan pakar Pak Puja ya, karena saya juga masih belajar kan gitu. Cuma saya hanya berusaha memandang situasi itu dalam perspektif administrasi publik. Artinya ketika bicara soal politik praktis, di mana ada kepentingan, di mana ada motif, kemudian kekuasaan yang saling berebut, tentu partai politik itu harus diatur, harus diurus, dan harus dikelola.
Nah, dengan apa mengelolanya? Tentu dengan administrasi. Nah, cuma kelirunya pemahaman administrasi itu hanya sebatas pada surat dan stempel. Nah, sehingga kalau udah ada stempelnya, suratnya ada, ditandatangani, maka administrasinya jalan. Padahal tidak. Seperti yang disampaikan Bang Ahyar tadi, seharusnya bagaimana supaya politik itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikomunikasikan, sesuai dengan simbol-simbol yang dibawa, ya harus diatur, diurus, dan dikelola tadi kan. Nah, dalam perspektif ilmiah, cara mengatur dan mengurus, mengelola itu disebut administrasi gitu. Nah, atau mungkin orang lebih populernya dengan manajemen, tapi sebenarnya itu bisa disebut dengan istilah administrasi gitu ya. Nah, makanya kemudian simbol-simbol politik yang dibawa itu kemudian menjadi bias. Nah, artinya kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh para politisi ini kemudian tidak sesuai dengan simbol-simbol yang dijanjikannya, kan begitu. Nah, kenapa? Karena memang nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang lola gitu. Tadi Bang Ahyar udah menarik contoh misalnya di kasus COVID-19. Kalau kita mundur ke belakang misalnya, dulu ada salah satu partai misalnya yang selalu berteriak ngomong soal berpihak kepada wong cilik gitu kan. Ketika BBM naik, mereka berteriak gitu. Nah, seharusnya ketika pendidikan politiknya jalan, dalam artian ada administrasi politik, ada kegiatan administrasi yang berjalan dalam politik praktis itu, maka mereka berusaha untuk bagaimana ketika mereka nanti mencapai puncak kekuasaan itu, melewati politik praktis tadi, mereka sudah punya desain bagaimana kemudian bisa mengamankan atau mengambil keputusan-keputusan kebijakan yang berkaitan dengan BBM gitu. Sehingga kemudian tidak terjadi semacam malpolisi atau kesalahan kebijakan gitu ya. Sehingga kan aneh gitu. Dulu ngomong teriak harus berpihak pada wong cilik, jangan naikkan BBM gitu ya. Tapi ketika mereka berkuasa malah naikin BBM kan gitu. Nah, di situasi yang harga BBM atau harga minyak dunia lagi turun gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ternyata pendidikan politiknya nggak jalan, sehingga kemudian simbol-simbol yang dibawa juga nggak bisa terrealisasi gitu. Jadi ya sekedar omong kosong aja jadinya kan. Nah, jadi sebenarnya untuk merealisasikan simbol-simbol politik yang dibawa itu, karena pasti setiap partai politik punya ideologi tersendiri, punya ideologi masing-masing kan, supaya mereka bisa kemudian menunjukkan atau membawa simbol-simbol itu dalam politik praktis, seharusnya politik itu diadministrasikan dengan benar gitu. Tidak hanya sebatas pada pemahaman surat, stempel, dan tanda tangan gitu. Jadi kalau udah ada suratnya, ada SK-nya, ditandatangani, stempel sah gitu. Nggak seperti itu gitu. Jadi ada rangkaian yang panjang dalam politik praktis itu, sehingga kemudian apa yang sudah disampaikan Bang Ahyar tadi berkaitan dengan pendidikan politik, kemudian dari pendidikan politik itu mereka bisa membawa simbol-simbol dan ideologi partainya masing-masing, sehingga nanti kebijakan yang mereka bawa, kebijakan yang mereka hasilkan dalam keputusan-keputusan politik itu adalah kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar untuk kepentingan publik, bukan hanya sebatas motif-motif yang tadi udah disinggung sama Bang Ahyar kan begitu. Ya, saya coba untuk garis bawahin soal kepentingan publik ya. Saya coba untuk garis bawahi soal kepentingan publik. Nah, saya mau ke kedua narasumber lah secara langsung, nanti siapa yang mau lebih dulu. Dari dua pembicaraan kita di awal tadi, saya coba untuk bukan menyimpulkan ya, memberikan semacam asumsi dasar bahwa antara pesan politik dan kebijakan publik itu mengalami ketimpangan yang luar biasa. Pesan politiknya A, tapi kebijakan publiknya bisa Z tuh. Bukan turunannya jadi A1, A2, A3, A4 misalnya. Misalnya pesan politiknya itu berpihak pada kesejahteraan rakyat, berusaha untuk membangun sumber daya manusia misalnya. Tapi justru kebijakan politiknya malah lebih kepada berupaya untuk membangun infrastruktur misalnya. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh di banyak kasus, kampanye politiknya berupaya untuk memberikan janji manis terhadap kesejahteraan, tetapi ketika pada wilayah kebijakannya justru terjebak pada kepentingan oligarki. Siapa yang mau lebih dulu nih, Pak Ahyar atau Pak Nanda? Maksudnya dalam artian kenapa bisa terjadi sebegitu ketimpangan ya? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah memang akhirnya pesan politik itu atau komunikasi politik itu hanya dijadikan sebagai sebuah citra untuk bisa meraih perhatian publik,
meraih suara terbanyak, kemudian soal kebijakan akhirnya nomor 2 tuh. Siapa mau kasih lebih dulu? Mungkin begini ya Pak Muja. Terkait dengan pesan politik sendiri yang dapat dituangkan dalam janji-janji politik, di Indonesia memang janji-janji politik ini sifatnya hanya sekedar lip service belaka. Ya kalau menurut saya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan dalam kampanye itu hanya sekedar bagaimana menggugah sesaat masyarakat pemilih untuk simpati kepada yang menyampaikan pesan. Dalam hal ini calon anggota legislatif, calon kepala daerah maupun dari partai politik sendiri. Ketika dia sudah bersinggungan dengan perumusan kebijakan, maka pencitraan yang dibangun di awal masa kampanye ini ternyata akhirnya pudar, ya. Karena begitu banyak kepentingan yang harus diakomodir. Bukan hanya sekedar kepentingan internal dari partai politik sang anggota dewan, tetapi juga banyak kepentingan eksternal yang terlibat di dalamnya. Sehingga banyak kontradiksi yang terjadi antara apa yang dijanjikan di masa kampanye dengan apa yang terjadi pada saat penetapan kebijakan. Ini adalah sebuah persoalan yang sangat sangat terus-menerus terjadi di Indonesia hingga saat ini. Karena partai politik kita sebenarnya tidak berdiri secara mandiri. Ya, partai politik kita masih sangat bertopang dengan penyokong, dalam hal ini penyokong dana, ya. Karena kalau kita berbicara tentang negara Indonesia adalah sebuah negara demokrasi, ya, oposisi kita sampai saat ini kan juga perannya tidak cukup signifikan untuk bisa menghalau setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Indonesia, ya. Karena memang secara hitungan matematika kan komposisi antara oposisi dengan pendukung pemerintahan saat ini kan jauh berbeda. Tapi kan kita tidak juga melihat perjuangan yang maksimal yang dilakukan oleh oposisi untuk melakukan itu. Untungnya misalnya kemarin putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun masih memberi kesempatan undang-undang itu diberlakukan ke depannya, itu memberikan angin segar bagi masyarakat, ya, walaupun hanya sedikit. Tapi kan sebenarnya kalau partai politik dengan slogan, dengan visi misi yang mereka bangun, ya seharusnya kan bisa membongkar itu secara lebih mendalam. Ada hal-hal yang substansi yang terkait dengan hak dasar manusia masyarakat Indonesia yang harusnya tetap harus bisa diperjuangkan, bukan dengan menggabungkan beberapa aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja maka dianggap sudah menyelesaikan semua persoalan yang ada di Indonesia. Bukan itu, gitu. Karena memang pesan-pesan disampaikan dengan kebijakan-kebijakan dilahirkan seharusnya kan berjalan secara linear, ya. Kalau memang para politisi, para calon kepala daerah kemarin ketika sudah menduduki jabatan, dia konsisten dengan apa yang dia perjuangkan. Memang ini menjadi sebuah PR kita bersama, bahwasannya bukan hanya sekedar masyarakatnya yang harus dicerdaskan secara politik, tapi memang pejabat publiknya juga harus dicerdaskan secara politik. Karena memang politik ini kan seni, ya. Artinya bukan hanya sekedar berbicara kekuasaan 5-10 tahun menjadi pejabat, tapi bagaimana sebenarnya bisa membangun sebuah kepercayaan, bisa membangun sebuah model role ke depannya, bahwasanya inilah politik Indonesia, sebuah negara demokrasi yang memiliki role politik di mana janji politik yang disampaikan pada saat masa kampanye itu dapat terimplementasikan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan di ranah pemerintahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Nanda, silakan. Soal ketimpangan itu tadi, ya, antara pesan politik baik pada masa kampanye ataupun sebelum berkuasa misalnya, ketika menjadi oposan. Tadi Pak Nanda bilang kira-kira begitu. Partai yang menjadi oposisi berteriak-teriak membela rakyat misalnya, tetapi ketika berkuasa justru kebijakannya tidak berpihak pada rakyat. Jadi ada semacam ketimpangan antara pesan politik dengan kebijakan yang diambil atau proses kebijakan yang diambil. Termasuk pada, kalau sederhana tadi contohnya soal kampanye-kampanye politik, ya, itu terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pesan yang dijanjikan dengan kebijakan yang diambilnya. Kenapa bisa terjadi ketimpangan itu? Kira-kira Pak Nanda bisa kasih analisis? Silakan. Ya, saya berpegangan begini, ya, tetap pada kacamata administrasi, bahwa kenapa ketimpangan itu terjadi, karena dalam partai politik itu tidak ada administrasinya. Ya. Jadi
kan tadi di awal Bang Ahyar udah menyinggung bahwa partai politik itu bicara soal pendidikan politik. Pendidikan politik itu ditempuh melalui pengkaderan. Nah, hari ini misalnya kita lihat, hampir kita nggak menemukan adanya pengkaderan di partai politik itu. Kenapa? Karena memang sistem administrasinya nggak ada. Nah, lagi-lagi kan kita harus memahami bahwa sistem administrasi ini adalah upaya untuk mengatur, mengurus, dan mengelola gitu. Ada nggak hari ini misalnya partai politik yang punya badan pengkaderan gitu? Nggak ada kan? Ada, tapi mungkin belum maksimal, hanya sebatas Ada, simbol, mungkin namanya aja kan, tidak ada, nama hanya aja, sebatas ada simbolis pengkaderan. aja kan. Hanya struktural ya. Ya, Ada hanya strukturalnya aja struktur, mungkin ada, tapi nggak memang, jalan gitu kan. kalaupun ada pendidikan politik ya nggak ideologis juga kalau kita telaah lebih dalam. Nggak membawa ideologi Iya, partainya kan iya, kira-kira. iya. Nah, jadi itu yang mengakibatkan simbol-simbol politik yang dibawa ketika kampanye itu hanya sebatas menjadi alat marketing aja mungkin kalau kita lihat dari sisi cara mereka untuk mendapatkan suara gitu kan. Jadi dibawalah simbol-simbol yang idealis gitu, dibawalah kemudian kepentingan publik dalam kampanye-kampanye itu dikomunikasikan dengan baik sehingga kemudian masyarakat menjadi tertarik untuk memilih suatu partai politik begitu. Tapi pada kenyataannya ketika mereka sudah masuk ke dalam politik praktis yang sesungguhnya itu hilang. Nah, kenapa? Karena memang nggak ada jalinan atau tidak ada sebuah pola yang dibangun bagaimana supaya aspirasi yang dibawa tadi, simbol yang dibawa tadi bisa kemudian diubah atau dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan publik. Kan nggak ada batasan atau nggak ada kepastian atau jaminan yang diberikan partai politik soal itu. Atau sekarang misalnya kalau ada kita lihat orang-orang tertentu dari partai politik yang kemudian vokal berbicara, itu kan lebih cenderung membawa personalnya gitu. Nggak menunjukkan idealisme dia sebagai seorang kader partai yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik. Ya kan? Nah, jadi kemudian ketika ketika pengkaderan politik itu tidak jalan karena memang administrasinya terbatas begitu ya, makanya kemudian ya para kader politik itu akhirnya juga nggak mempunyai kemampuan atau kompetensi yang cukup untuk membuat kebijakan publik. Nah, mereka hanya memahami bahwa kebijakan publik itu sebatas keputusan-keputusan yang dibuat melalui unsur-unsur politik yang legal begitu kan. Tapi sesungguhnya bagaimana kebijakan itu benar-benar bisa diimplementasikan, bagaimana kebijakan itu diserap atas dasar kebutuhan dan kepentingan publik, itu kan nggak dibawa sama partai politik. Makanya wajar kemudian ketika mereka masuk ke dalam politik praktis, semuanya menjadi bias. Ya, justru itu yang kemudian menjadi ketimpangan antara pesan politik dengan kebijakan politik itu ya. Karena itu tadi, karena di tengahnya itu tidak ada basis kuat ya. Basis kuat atau di awalnya itu tidak ada basis kuat. Ideologi politik partainya nggak muncul, ya kan. Kemudian akhirnya simbol politik yang dibawa pada masa kampanye hanya untuk kepentingan marketing politik. Nah, ketika masuk ke legislator atau ke eksekutif, mereka akhirnya menganggap kebijakan publik itu hanya sebatas pada upaya-upaya untuk transaksional atau upaya-upaya untuk mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan basis-basis ideologi dasar dari partai politik yang dibawa. Itu mungkin yang menjadi pembincangan kita di awal ya, di sesi pertama ini. Kita break sejenak, teman anak muda sekalian. Ya, sambil kita break lebih dulu, nanti kita kembali lagi bersama saya dan Pak Ahyar serta Pak Ananda. Ya baik, teman anak muda sekalian, balik lagi bersama saya Mujahidin di Visi Musuh Bicara bersama dua narasumber kita, Pak Ahyar Ansori dan Pak Ananda Mardika. Ya, kita lanjut tadi sebelum break tadi kita mendiskusikan tentang pesan politik dan ketimpangan pada kebijakan politik. Nah, itu tadi di sesi sebelum break tadi kita memberikan poin bahwa ketimpangan pesan politik dan ketimpangan antara pesan politik dan kebijakan politik itu justru disebabkan oleh semacam gagalnya pengkaderan politik ya, pengkaderan politik yang gagal, sehingga akhirnya simbol politik yang dibawa oleh masing-masing aktor politik itu hanya menjadi semacam marketing politik aja tanpa mempertimbangkan basis dasar ideologi partai misalnya. Sehingga ketika mereka masuk atau menjadi legislator atau eksekutif misalnya, mereka berada di wilayah eksekutif, justru yang muncul adalah kebijakan-kebijakan yang tidak berbasis pada
ideologi partai misalnya, tetapi lebih kepada upaya-upaya transaksi dan kepentingan-kepentingan dan mencari popularisme ya, populis kebijakan-kebijakan, dan bahkan kebijakan yang populis itu juga terkadang nggak populis juga di rakyat. Saya mau mulai dengan semacam pertanyaan sederhana, bahwa ada banyak partai. Kalau kita masuk dalam wilayah politik praktis, tentu kita bicara partai politik. Ada banyak partai di negara kita ini, tapi tak satu pun akhirnya yang memunculkan ideologi yang benar-benar. Bahkan kalau kita tahu misalnya salah satu partai pada masa Orde Baru itu didirikan oleh oleh kelompok-kelompok TNI misalnya, untuk berupaya melawan PKI, kemudian ideologi dasarnya itu adalah pertumbuhan ekonomi misalnya. Tetapi pada saat yang sama dia bisa koalisi dengan partai yang justru berbasis pada nasionalisme, marxisme misalnya, kemudian ideologinya pemerataan. Jadi dalam struktur kabinet itu sendiri pun misalnya, dalam kelompok koalisi itu pun ideologi itu bercampur ya, nggak ada yang jelas kan, nggak ada yang jelas. Nah, sedangkan di sisi yang lain misalnya partai politik juga nggak maksimal melakukan pengkaderan. Secara sederhana kita bisa lihat ketika mau pileg misalnya, banyak calon-calon legislator itu dicomot-comot aja untuk memenuhi kursi. Apa kira-kira yang mau kita kasih yang mau kita kasih statement, bahwa kondisi seperti ini kan lumrah hampir setiap 5 tahun kita perhatikan, mencomot calon kader untuk memenuhi kursi, partai politiknya nggak serius dalam melakukan pengkaderan. Nah, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan misalnya? Apa sih yang harus sebenarnya kita lakukan? Dan apa yang harus kita berikan semacam masukan kepada masyarakat ini untuk lebih cerdas lah ya, lebih cerdas dalam melihat situasional politik kita hari ini. Karena bagaimanapun politik kita kan dibilang Pak Her tadi di awal, bahwa komunikasi politik itu bukan soal pilih memilih saja kan, tetapi membangun kesadaran juga, meningkatkan partisipasi. Nah, kita mau di tahapan itu nih. Bagaimana statement kita ini untuk masyarakat, supaya masyarakat juga bisa sadar dan aware untuk mempunyai basis pilihan yang tepat gitu, bukan hanya pada akhirnya kepentingan marketing politik, janji-janji politik dan lain sebagainya. Siapa mau lebih dulu, Pak Nanda? Ya boleh, saya akan mencoba memberikan pandangan terlebih dahulu. Jadi begini, saya tetap melihat bahwa partai politik itu tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Nah, kenapa fungsinya itu tidak berjalan? Lagi-lagi administrasi dalam partai politik itu sendiri hampir tidak bisa terlihat. Administrasi itu kan paling tidak punya 3 komponen. Pertama, kepemimpinan, yang kedua organisasi, yang ketiga sumber daya. Nah, kalau kita lihat kepemimpinan partai politik hari ini masih lebih banyak bernuansa dinasti dan bicara soal pemilik modal. Nah, kemudian bangunan organisasinya tentu bangunan organisasi yang dibangun oleh dinasti atau pemilik modal tadi. Nah, tentu sumber daya yang dicari juga berkaitan pada sumber daya yang memiliki modal. Itu juga seperti yang disinggung oleh Pak Mujahidin tadi, bahwa ketika masa pencalekan gitu, muncul kemudian orang-orang yang di luar partai mendaftar tapi punya modal gitu, dan akhirnya punya baju partai kan gitu. Nah, secara legal mereka ikut, tapi kan mereka juga belum sepenuhnya mungkin paham tentang ideologi partai yang mereka usung. Bahkan kan, kalau misalnya kita masuk ke pilkada ya, banyak yang diusung partai justru bukan kader ya kan? Iya. Bisa jadi dari orang yang mempunyai aset yang banyak, popularitas yang tinggi misalnya. Iya. Kemudian tiba-tiba dapat baju partai dan seolah-olah mewakili partai itu. Iya, tepat sekali Pak Muja. Jadi memang itu sebuah fenomena yang sesungguhnya menggelitik juga gitu ya. Ada kader partai tapi tidak diusung oleh partai. Ada ketua partai justru memilih dari jalur independen gitu. Nah, itu faktanya kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pengkaderan dalam partai itu atau pendidikan politik yang dibawa partai, kemudian ada sesuatu yang menghambatnya, sehingga kemudian situasi itu terjadi begitu kan. Padahal seharusnya partai politik itu benar-benar bisa menunjukkan ideologinya kan. Ya, kalau nasionalis bicara nasionalis, kalau demokratis bicara demokratis. Ini demokratis tapi
ya ketuanya itu aja kan gitu. Dari kita SD sampai kita udah mau doktor gitu, masih itu aja ketuanya kan gitu kan. Nah itu kan menunjukkan demokratis yang dari mana gitu kan. Nah nanti bicara soal nasionalis tapi pro asing gitu. Nasionalis yang di mana yang mau dibawa kan gitu. Nah jadi simbol politiknya itu nggak kuat ya. Iya, karena memang cuman menjadi framing media aja, iya. tapi pada wilayah kebijakan dia justru timpang jauh ya. Iya, karena memang pengkaderannya tadi, pengkaderan dan pendidikan politiknya itu tidak jalan. Kenapa? Karena kepemimpinan politiknya nggak ada, atau dalam artian kepemimpinan politiknya itu tidak berjalan secara normal, kemudian organisasinya tidak dibangun, dan sumber dayanya juga tidak direkrut dengan benar kan. Artinya partai politik itu ya jalan normal aja. Kalau mungkin dalam bahasanya seperti air mengalir ya. Kalau air mengalir ya kalau jumpa batu nabrak batu kan gitu. Kalau nabrak kayu ya jumpa kayu kan gitu. Kalau nabrak kotoran ya nabrak kotoran kan gitu jadinya kan. Nah itu yang menyebabkan partai politik itu kemudian ya kembali lagi kepada kebijakan yang diusungnya, kepentingan publik yang diperjuangkannya hampir tidak terlihat gitu. Sekalipun dalam wilayah politik yang paling dekat, misalnya dalam pilkada, nggak usah bicara jauh-jauh soal kepentingan nasional kan, dalam pilkadanya itu nggak terlihat, padahal konstituennya sangat dekat dengan partai politik itu kan gitu, berada dalam skop lokal kan gitu. Nah jadi kalau kita mau lihat partai politik itu berfungsi sistem administrasinya, kita bisa analogikan dengan tim kesebelasan sepak bola gitu. Nah dalam tim kesebelasan sepak bola itu kan jelas, kita anggaplah idealismenya, simbol yang mau dibawanya gol. Untuk menciptakan gol itu kan mereka bagi tugasnya kan. Ada yang bertindak kapten, ada yang bertindak jadi pemain bertahan, ada yang menyerang gitu kan. Ada yang hanya bertugas menjaga gawang gitu. Nah, dalam pemahaman sederhana, administrasi itu seperti itu. Jadi dalam partai politik itu ada yang menjaga arus kepemimpinan, ada yang menjaga arus organisasinya, ada juga yang menjaga arus rekrutmen sumber dayanya gitu. Nah, hari ini kan itu nggak terlihat gitu. Makanya kemudian sampai kepada masyarakat juga nggak terasa pendidikan politiknya gitu. Masyarakat hanya tahu partai politik itu hanya menjadi sarana untuk menentukan pilihan dalam pemilu atau pilkada. Akibatnya rasa simpati dengan partai politik itu hanya sampai berada dalam bilik suara atau dalam TPS. Setelah keluar dari TPS, rasanya itu udah hilang gitu. Dia udah nggak jadi fansnya lagi kan gitu kan. Lain lagi kalau misalnya kita bicara politik uang dan segala macamnya, nanti mungkin Pak Ahyar lebih tahu lah soal itu, karena pendidikan maksudnya penelitian Pak Ahyar mengarah ke sana semua kan gitu kan. Beliau ini kan memang konsultan politik ya. Nah, dan dengan penelitiannya itu kan dia punya bukti otentik untuk menunjukkan bahwa bagaimana masifnya kemudian politik uang itu daripada pengkaderan atau pendidikan politik. Bahkan jadi, bisa jadi instrumen dalam satu survei ya. Iya, seberapa besar pengaruh politik uang misalnya. Iya, jadi bisa menentukan pergeseran suara, dan saya paham betul itu. Ya, silakan Pak Nanda. Jadi kalau misalnya Pak Muja bilang bahwa bagaimana kemudian kita bisa memberikan pencerahan kepada publik atau masyarakat, sebenarnya sederhana. Masyarakat harus benar-benar membuka mata, hati, dan pikirannya untuk melihat bahwa partai politik itu adalah sebuah sarana yang mampu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan publik, kebutuhan warga negara kan gitu. Nah untuk itu dia harus partai politik mana yang benar-benar menjalankan sistem administrasinya secara benar, bukan hanya sebatas pada stempel dan SK tadi aja kan gitu. Tapi mulai dari penetapan ideologi, proses konstruksi ideologi ke kader-kadernya, rekrutmen kader, penentuan kebijakan politik partai, sampai kepada kalau mereka masuk wilayah publik jadi penguasa di wilayah publik, maksudnya jadi legislatif dan eksekutif, mereka bisa menerapkan itu gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya ada partai politik yang seperti itu, ya itu yang layak dipilih. Kalau belum ada, tentu tugas masyarakat untuk menjadi kader politik yang baik. Jangan masyarakat juga ikut-ikutan kan. Nah, ketika ada pilkada atau pemilu langsung pasang istilah NPWP kan, nomor piro, wani piro. Ya udah, kalau partai politiknya sudah begitu, masyarakat juga kita nggak berusaha untuk memperbaiki partai politik, ya kita hanya akan melihat situasi ini bertambah parah gitu. Pak Ahyar, kira-kira kata Pak Nanda, kita akan melihat situasi ini bertambah parah. Bagaimana kita membangun perspektif komunikasi supaya komunikasi politik ini tidak bertambah parah, walaupun kita tahu fakta sosialnya itu ya hampir yang dibicarakan itu dalam tataran ideal nggak pernah muncul. Ya baik, terkait dengan politik praktisnya sendiri ya,
cost untuk politik itu memang cukup besar, ya. Sehingga tidak jarang ketika calon yang diusung itu bukan adalah kader. Ya. Partai politik di Indonesia ini sebenarnya kalau sekarang menurut saya sudah tidak ada lagi partai yang sifatnya partai kader. Ini statementnya jelas nih Pak. Ya. Tidak Karena ada punya bukti autentik tadi kan gitu. Kalau ada yang nanya nanti bisa kasih bukti penelitian gitu kan. Menjadi konsultan survei politik misalnya. Ya, artinya gini ya, ketika partai politik mengaku dirinya adalah partai kader, ketika ada ombak yang kuat, yang dahsyat, seharusnya kan tidak terjadi perpecahan di kubu partai tersebut pada saat menjelang pemilu. Ya. Pada saat menjelang pemilu ada musibah apapun itu, maka bendera partai politik akan berkibar di mana-mana. Tapi ketika momentum pemilu itu masih jauh seperti sekarang misalnya, ya, saya tidak lihat misalnya nggak ada bendera partai di Mahameru misalnya. Di Semeru tidak saya lihat itu bendera partai berkibar, menunjukkan bahwa kehadiran partai politik di tengah-tengah masyarakat yang sedang ketimbang. Nanti kalau mau dekat kampanye itu pasti banyak tuh. Kalau dia mau dekat kampanye, ya, ada orang meninggal aja bendera partai ada ya kan? Iya, bendera partai, papan bunga partai itu ada gitu. Kalau mau dekati kampanye, tapi kalau jauh dari masa kampanye itu hilang. Ini yang menjadi persoalan. Makanya masyarakat kita seharusnya bisa melihat itu, tapi sulit untuk itu. Sulit untuk menggugah masyarakat kita untuk mau berpikir secara rasional. Karena memang kondisi sosial ekonomi masyarakat kita lebih cenderung mengharuskan masyarakat kita banyak yang berpikir secara irasional, ya. Karena lebih bagus biaya cash ketimbang hanya sekedar janji-janji ke depannya. Ini jadi persoalan dan PR kita bersama sebenarnya. Makanya bagi partai politik sebenarnya kan untuk momentum ke depan yang di 2024 ini kan seharusnya sudah bekerja. Terlepas ada aktivitas apa, tapi mereka kan seharusnya sudah bekerja. Karena memang pemilu ke depan diselenggarakan dengan tahun bersamaan antara legislatif dan eksekutif, ya kan, dengan kepala daerah juga. Ini kan membutuhkan tenaga yang super hebat. Karena dalam 1 tahun bersamaan akan diselenggarakan rangkaian pemilihan yang melibatkan banyak orang. Ya, bagaimana sebenarnya dari sekarang partai politik mampu untuk melakukan rekrutmen kader, rekrutmen calon pejabat publik baik yang di eksekutif maupun legislatif untuk bisa ditampilkan ke depan. Ya, kita anak-anak muda sebenarnya kan tidak harus antipati terkait dengan politik. Kita anak-anak muda yang harusnya mampu mengambil peran-peran itu. Kita harus maju ke depan untuk mengambil posisi-posisi tersebut. Walaupun banyak orang yang berbicara politik itu sih berbicara dengan uang. Ya, tapi kalau kita sebagai anak muda seharusnya kita bisa berpikir lebih rasional. Selain uang kita punya modal untuk membangun kekuatan bersama, ya apa itu? Modal sosial. Masih ada waktu, ya. Masih ada waktu untuk kita bahu-membahu mensosialisasikan diri, menawarkan ide gagasan dan membangun jejaring untuk sebagai modal sosial kita. Gitu. Sebagai modal sosial kita untuk berjuang ke depan. Maka partai politik juga harus membuka itu gitu. Partai politik tidak hanya merekrut calon-calon anggota, calon-calon legislatifnya, calon-calon eksekutifnya ke depan itu hanya berdasarkan uang semata. Walaupun itu tidak bisa dinafikan ya. Uang ini tidak bisa dinafikan. Bahkan ya kita lihat beberapa kasus yang tadi disebut, ya ketua partai politik akhirnya maju dari jalur independen dan syukurnya menang, kan gitu kan? Ya. Ada kader asli partai malah akhirnya tersingkir dan direkrut partai lain. Iya, padahal dia lebih lama di dan mengakui diri dia adalah partai asli, kader asli. Dan dalam fenomena politik Indonesia itu biasa, dia kader politik partai politik A misalnya. Kemudian karena pilkada nggak diusung partai politik, dia pindah ke partai lain. Dan setelah menang jadi penguasa eksekutif di satu kabupaten kota di wilayah, kemudian dia balik ke partainya jadi ketua partai gitu tuh. Jadi aneh betul partai di Indonesia ini. Ketika mau main nggak dicalonkan, menang jadi penguasa, jadi punya kekuasaan, ditarik lagi jadi ketua partai itu. Kan lucu ya. Tapi itu memang persoalannya. Di tengah-tengah kita tengah-tengah masyarakat kita juga kan tidak menjadikan itu sebagai tolak ukur untuk menentukan sikap memilihnya ke depan. Ya kan? Kita tahu dia dari lingkungan koruptor misalnya, tiba-tiba anaknya juga tetap jadi kepala daerah.
Artinya kan masyarakat kita hanya juga mampu berbicara berbicara tentang kesalahan, tapi tidak menjadikan nilai kesalahan itu sebagai vonis untuk dia tidak memilih lagi kandidat tersebut gitu. Ini yang jadi persoalan di tengah-tengah kita bersama. Kalau ibaratnya kan ibarat tobatnya makan cabai ya, kepedasan ini hari besok nggak mau makan lagi, tiba-tiba besok ketemu cabai dimakan lagi. Ya seperti itu juga masyarakat kita kebanyakan. Dia mencaci maki pelaku korupsi, ya kan? Tapi ketika ada sanak keluarganya yang telah menikmati hasil korupsi itu untuk maju berkompetisi, masyarakat itu tetap mendukung. Ya, jadi vonis sosial kita, sanksi sosial yang kita bangun nggak ada. Nah, ya kita lebih cenderung memaklumi saja gitu. Karena tadi yang saya bilang, modal politik itu besar, jadi masyarakat pun banyak yang memaklumi. Ya kan itu, banyak yang memaklumi bahwasanya iyalah, dia kehabisan waktu, kehabisan modal, kehabisan uang, makanya wajar dia harus mengembalikan uangnya. Mungkin itu ya. Oke, baik, menarik. Sebenarnya nggak cukup ini di 1 jam, ya kan? Tapi karena memang kita sudah memberikan target waktu, diskusi ini sebenarnya menariknya itu kalau bisa sampai 3-4 jam ya. Apalagi bicara soal politik itu suatu hal yang nggak pernah bisa usai. Dari diskusi ini justru saya terpikir untuk membuat satu naskah atau karya soal komunikasi politik di negara miskin misalnya. Karena saya bagian dari kesejahteraan sosial ya. Model-model macam mana sih komunikasi politik di negara-negara miskin misalnya. Konteksnya Indonesia dan beberapa negara lain. Nah, closing statement lah Pak Nanda dan Pak Ahyar, closing statement ringkas saja karena waktu kita juga nggak banyak. Dari Pak Nanda dulu lah, saya minta untuk closing statement. Oke ya, kalau saya berpikirnya begini, agak tidak adil saya pikir kalau kita hanya menyalahkan partai politik. Toh partai politik itu juga ada dan penghuninya atau anggotanya juga berasal dari masyarakat kan gitu. Jadi ketika kita berusaha untuk memperbaiki situasi politis yang sekarang yang sedang dijalani oleh para aktor-aktor politik ini, kita juga harus memperbaiki masyarakatnya dulu. Jadi kalau seandainya kita bilang perbaiki partai politiknya tapi masyarakatnya nggak kita perbaiki, ya sama aja kan. Karena seperti yang disampaikan Bang Ahyar tadi, dari hasil-hasil riset beliau menunjukkan bahwa publik itu sudah betul-betul apatis dengan kegiatan politik. Jadi siapapun yang datang dengan memberikan cash and carry, kira-kira gitu Bang Ahyar ya, ya dipilih, nggak ngelihat apakah mantan koruptor atau apa gitu. Semua pertimbangan itu bisa hilang gitu. Nah jadi upaya yang terbaik untuk memperbaiki situasi ini adalah sebenarnya dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terlebih dahulu. Karena pada sesungguhnya yang menjadi aktor dalam partai politik itu adalah masyarakat. Saya pikir itu Pak Mujadin. Oke, Pak Ahyar? Ya, bagi saya sebenarnya untuk kita semua, khususnya teman anak muda, ya jangan kita antipati dengan politik. Kalau kita menjauhi politik itu sendiri, maka orang-orang yang tidak punya hati nurani yang akan dekat dengan politik itu dan akan menjadi penguasa di negeri ini. Makanya dari itu mari kita sama-sama belajar, mari sama-sama kita kembali berpikir secara rasional tentang bagaimana kita bisa membangun pendidikan politik yang baik di Indonesia ini, agar kedepannya politik di Indonesia ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara umumnya. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita udah di akhir di akhir waktu, di akhir acara FISIP Musuh Bicara. Tema kita hari ini memang bicara soal simbol politik dan politik praktis, tapi kita memang membicarakannya lebih luas dalam konteks komunikasi politiknya dan juga soal kebijakan pada wilayah politik praktis. Saya rasa saya tidak bisa menyimpulkan lebih banyak, tetapi itu tadi di semua pembicaraan kita sudah membongkar apa yang menjadi penyebab ketimpangan antara pesan politik atau simbol politik itu dengan terjadinya proses kebijakan politik di wilayah politik praktis. Itu dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman anak muda sekalian ya, teman anak muda sudah bersedia mendengarkan M Radio ya. Dan sampai ketemu di acara berikutnya di FISIP Musuh Bicara di minggu kedua setiap bulannya ya.
Terima kasih banyak teman anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.